Oke. Halo semuanya, selamat siang. Halo semuanya, Ya, selamat halo, siang. siang, siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kayaknya udah pada antusias ya. Tadi udah dibuka juga sama Teh Sofi. Jadi perkenalkan, nama saya Devina Triolanda Asmaji, biasa dipanggil Teh Devina. Saya di sini sebagai, kalau bisa dibilang sih sama ya, sebagai mentor juga. Cuman usianya masih muda banget. Saya usianya baru 22 tahun, terus untuk di bidang properti juga masih baru banget Bapak Ibu. Jadi masih sama-sama belajar juga kita di sini ya. Tapi Devina di sini bakal yang memandu acara pada siang hari ini, yang bakal ngejelasin tentang produk knowledge dari project yang bakal kita jualin nantinya. Oke, langsung aja ya Bapak Ibu, kayaknya udah pada siap ready semua nih. Lagi lucu-lucunya. Oke, jadi langsung aja ya Bapak Ibu, semuanya boleh disiapin, kita sambil nyantai aja ya. Boleh disiapin bukunya, buku sama pulpen, tapi kalau yang nggak ada nanti bisa di note aja, bisa lewat HP gitu ya, nanti di note aja. Devina mau lebih banyak lagi orang di sini, jadi saya kasih waktu di 5 detik deh, 5 detik. Boleh di screenshot Zoom kita siang ini, lalu dikirim ke WA, WA grup, boleh ya, teman-teman semuanya. 5 menit, 5 detik aja. Satu, dua, tiga. Oke, boleh dipantau guys grupnya. Empat, lima. Boleh di screenshot lalu dikirim ke grup gitu. Bahwasannya kita Zoom pada siang hari ini gitu. Jadi biar pada banyak nih teman-teman yang ikut juga gitu ya. Oke, kayaknya udah ya. Oke, kita lanjut aja kali ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Devina izin saya screen dulu ya. Nah ini, saya screen. Oke, saya izin dulu ya. Gimana, udah kelihatan belum di layar? Jelas, Sofi jelas, Teh. udah jelas ya? Bentar ya. Oke, kita masuk ke project ya, Bapak Ibu ya. Oke, udah cocok nih ya, udah muncul semua di layar HP Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Oke, kita langsung masuk aja ke project kita, yaitu The Emerald Resort. Nah, Emerald Resort ini nanti project yang bakal kita pasarin, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mengusung konsep yang namanya Buy in the View. Buy in the View ya, Bapak Ibu. Yang orang Bandung pasti beruntung banget nih. Nah, kita pakai yang namanya Santorini Yunani. Kalau biasanya Santorini Yunani itu dia pemandangannya itu hanya laut dan perbukitan, tapi kalau di Bandung kita bawa ke Bandung itu pemandangannya perbukitan dan city light seperti itu. Terus kita pakai konsep juga yang namanya upslope downslope-nya. Nah, marilah kita masuk ke project nih. Nah, project kita kebetulan berada di Bandung. Nah, Bandung ini, oke sebentar ya. Bandung ini adalah kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Medan, Surabaya, lalu Bandung. Nah, Bandung terletak di dataran tinggi dengan suhu udara yang sejuk. Nah, sekarang aja di Bandung saat ini itu di 15 derajat Celcius, 15 derajat Celcius. Nah, Bandung sebagai salah satu kota industri. Banyak banget industri yang ada di Bandung untuk sekarang. Baju gitu ya untuk industrinya. Terus sebagai kota pendidikan juga Bapak Ibu. Bahkan saya dari Medan ke Bandung tuh jauh-jauh untuk menempuh pendidikan digital marketing, terus pendidikan di sini ada kampus UPI, ada kampus UI. Ya banyak banget lah kampus-kampus yang bergengsi di Bandung seperti itu. Untuk transportasi udah pasti di Bandung jauh lebih maju dibandingkan Malaysia, Bapak Ibu. Nah, di Bandung kita udah punya Bandung Jakarta khususnya kita udah punya yang namanya KCIC atau WUS ya, kereta cepat seperti itu. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri itu belum ada, Bapak Ibu. Terus Bandung sebagai salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia. Karena di Bandung itu ada wisata alam. Nah, wisata alam nih enaknya tuh kita punya banyak curug. Terus kita punya banyak perbukitan.
Ya, terus Bandung juga sebagai salah satu kota sejarah, Bapak Ibu. Jadi sejarahnya di Bandung ini banyak banget, kayak Bandung Lautan Api, di dalam ada museum geologi, terus ada gedung sate, itu banyak banget. Untuk kulinernya, Bandung udah sangat mendunia pastinya. Kayak seblak, terus itu ada basreng, terus ada kue-kuean, banyak banget. Dessert box di Bandung juga sangat-sangat terkenal. Terus di Bandung juga disebut juga sama orang luar sebagai kotanya Paris Panjapa, seperti itu. Jadi orang tuh kenal tuh Bandung apa sih? Bandung adalah kota Paris Panjapa gitu. Jadi udah banyak banget nih keunggulan di Bandung, Bapak Ibu. Ntar ya, nge-lag. Nah, kita bergeser ke proyek kita nih. Kita bergeser ke Bandung Barat. Nah, kita lebih mengerucut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di Bandung Barat ini saat ini menjadi area yang sangat populer dan sangat prospek bagi pencari hunian maupun investor seperti itu. Nah, Pak, kemarin itu para pengembang itu dari Bandung sebelah eh, barat. Nah, sekarang kita masuk ke Bandung Barat ya. Itu khususnya kita langsung berdempetan bersama Kota Baru Parayangan yang sudah duluan meluaskan wilayah dan membuat sebuah kota baru yaitu Kota Mandiri. Nah, diikuti oleh pengembang-pengembang lainnya, termasuklah kita juga. Hal ini dikarenakan akses yang lebih mudah dan lengkap dan terhindar dari kemacetan, apalagi lokasinya strategis dan terkoneksi langsung dengan akses tol ya. Jadi kalau ke tol tuh dekat banget maupun kereta cepat. Oke, kita masuk ke project. Nah, kalau untuk project sendiri kita pakai master plan ya. Master plan-nya itu The Emerald Resort. Terus kita mengusung konsep yang namanya Buy in the View. Nah, kita juga untuk project-nya itu kita pakai yang namanya Townland. Jadi untuk pembangunan dan lain-lain itu kita pakai Townland ya, Bapak Ibu. Lalu kita ini yang saya bilang tadi by in the view. Nanti dari balkon kalau yang udah pernah survei lokasi maupun belum, ini gambaran besarnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dari balkon langsung kelihatan yang namanya Wahoo Water Walk. Terus ada IKEA, Yogyakarta Department Store. Nah, ini langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan banget. Lalu di sini ada perbukitan yang bagus banget gitu. Nah, lokasi kita strategis berada di wilayah urban, kota satelit dengan luas proyek di 30 hektar, Bapak Ibu. Jadi masih cuan banget, beruntunglah Bapak Ibu yang hari ini ikut Zoom gitu ya. Karena kita mau bahas proyek yang luasnya itu di 30 hektar. Jadi nggak main-main nih proyek itu. Mungkinlah untuk pengembang proyek terkenal dan ini memang benar-benar bagus banget gitu ya. Ini udah pasti bakal berkelanjutan lagi Bapak Ibu. Ini kita buka di awal 30 hektar. Nantinya kita bakal pengembangan lagi sampai 200 hektar ke belakang seperti itu. Nanti 30 hektar ini udah selesai, ya kan? Kita pengembangan lagi ke belakang sampai 200 hektar ke belakang seperti itu. Terus untuk capital gain-nya udah pasti tinggi banget karena kita langsung nempel sama Kota Baru Parayangan. Untuk kenyamanan, privasi, keamanan lingkungan pasti udah benar-benar terjamin karena kita pakai yang namanya one gate system. One gate system apa sih? Nah, one gate system ini adalah pintu keluar satu arah atau pintu keluar masuknya hanya satu arah aja. Hanya ada satu doang di dalam klaster seperti itu. Terus untuk desain rumahnya udah pasti-pasti modern. Terus main gate mewah kita udah ada di lokasi. Terus untuk meningkatkan value dan citra dari hunian sendiri. Ya, terus untuk rauh jalannya itu kita di boulevard jalannya itu 20 meter. Jadi benar-benar gede banget nih rauh jalannya. Tapi kalau untuk yang di dalam klaster itu di 9 meter ya Bapak Ibu. Nah, terus kita kasih pagar keliling semuanya jadi benar-benar aman gitu ya. Jadi antara warga dan kita itu kita pagerin semuanya. Jadi benar-benar aman. Terus dekat dengan rumah sakit umum serta fasilitas pendidikan. Dekat dengan Wahoo, IKEA, Yogyakarta Department Store. Terus untuk view-nya benar-benar bagus banget ya untuk memberikan nilai yang tinggi bagi penghuninya. Nah, ini saya udah tracking di Google Map. Ini ada kereta cepat. Ini hanya di 17 menit saja. Lalu untuk Wahoo itu 9 menit untuk gerbang tol Padalarang dari keluar gerbang tol Padalarang menuju lokasi project
itu hanya di 14 menit saja. Jadi deket banget nih mau kemana-mana. Lalu untuk IKEA 9 menit, nah ini kita juga dekat sama golf juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau konsumennya hobi main golf, itu hanya 12 menit saja dari lokasi. Kita ini yang saya bilang tadi WUS atau KCIC udah pada tahu lah ya. Mungkin udah di sini udah juga yang pernah naik WUS gitu. Terus ini gerbang tol Padalarang. Lalu ini ada Wahoo Waterwork. Ini orang kalau main Wahoo biasanya main ke sini ya Sabtu Minggu tuh jeritan-jeritan orang pada saat main wahana itu kedengeran. Nah, terus IKEA jadi kalau mau belanja perabotan bener-bener deket gitu. Terus ini Golf Parahyangan, lalu ini Jogja Department Store. Nah, ini master plan-nya. Nah, ada apa aja sih di dalam klaster kita ya? Jadi untuk yang pertama kita punya marketing gallery di sini, lalu di depannya di sini sebenarnya ada show unit. Jadi ini kurang di zoom ya. Lalu di sini untuk yang tahap 2 ya, ini ada rumah yang tahap 2. Lalu di sini ada playground atau tempat bermain anak. Di sini ada electrical charging listrik station karena udah eranya itu mobil listrik dan motor listrik untuk sekarang ini. Jadi kita punya di dalam klaster itu ada yang namanya electrical charging station. Jadi nggak perlu nih untuk konsumen nggak perlu untuk ngecas di rumah, pakai aja yang ada fasilitas di dalam klaster gitu. Jadi untuk listrik juga jadi irit seperti itu. Terus sini kita punya musola. Yang paling penting kita juga punya yang namanya clubhouse. Nah, clubhouse ini kita taruh di titik paling tingginya gitu ya. Itu adanya di Berel Park di klaster Berel. Ini clubhouse. Nah, di clubhouse ini nanti ada kolam renang, terus ada restoran dan lain-lain lah, banyak lah gitu kan. Nah, ini boleh difoto Bapak Ibu. Jadi untuk klaster satu itu ada gate, terus yang nomor 2 itu ada show unit, terus yang ketiga ada marketing gallery, terus yang keempat ada central mosque, yang kelima ada apa nih? Kios ya. Keenam ada clubhouse, 7 ada desain resort, belum ini ya yang ketujuh. Kesembilan ada Kingston tahap satu ini udah sold out, terus ada Kingston tahap 2 kita masih bisa jual nih. Terus yang 11, 12, 13 itu belum kita buka ya. Jadi masih banyak banget nih daging-dagingnya Bapak Ibu. Jadi kita masih bisa cuan banget nih. Terus untuk Janet kita di nomor 14. Ini untuk yang Janet ya Bapak Ibu. Nih, letak Janet Pak. Nanti di sini udah ada show unit ya satu. Tapi show unitnya di depan sini ya. Jadi di sini udah di cut and fill juga. Terus 16 kita punya burial sorry. Nih di 16 kita punya yang namanya burial park. Nih A16 ya. Ini burial park, lalu di sini dia ada ini clubhouse. Jadi bener-bener deket banget kalau mau main di clubhouse. Nah, ini kita masuk ke desainnya seperti apa sih ya. Oke, ini main gate-nya yang tadi ini udah jadi juga. Lalu nanti seperti ini depannya. Nah, untuk yang ini nih raut jalannya 20 meter. Jadi bener-bener gede banget. Ini show unitnya di atas ini. Ini udah sama persis banget kayak yang di lapangan atau kayak yang di project kita langsung seperti itu. Ini marketing galerinya di sini. Lalu ada musola, ruang terbuka hijau pastinya ada, taman bermain anak, jogging track, clubhouse, marketing gallery, electrical charging listrik station. Nah, kita masuk ke Kingston, area paling terdepan dari project kita nih, yaitu cluster Kingston, Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ya. Ini jadi Kingston di sini nih, paling depan Bapak Ibu. Nah, di Kingston kita masih bisa cuan banget, kita masih bisa jual di Kingston, Bapak Ibu. Kalau yang I ini, sorry ya, ini kelihatan ya dari panah ininya, kursornya. Kalau yang di I ini, Bapak Ibu, ini klaster I ini ada kolam renangnya. Yang ini I semua ada kolam renangnya. Kalau yang A ini tipe 60 kali 60. Nah, ini udah jelas ya, tipe 60 kali 60. Kalau yang J ini, yang di pinggir ini luasnya 132. Ini 132. 132, 132 per bangunannya 75. Seperti itu. Nah, di sini ada taman. Kenapa Devina kok tahu gitu? Ya, saya udah ulang-ulangin ini terus sudah 2 tahun, jadi saya tahu gitu. Bahkan stok-stok di sini juga saya tiap hari update. Nah, ini untuk Kingston, luas tanahnya 84, bangunannya 75, itu 2,5 lantai. Plus ada poolnya.
Nah, ini ada poolnya ya atau kolam renang. Untuk kamar tidurnya kita kasih 3, kamar mandinya 2, carportnya ada 2 juga. Jadi di lantai pertama ini ada kamar tidur satu. Jadi ini bisa buat tamu atau bisa buat orang tua. Karena kan rata-rata ya malas naik tangga gitu kalau udah sepuh gitu kan. Jadi kurang bisa lah naik tangga. Lalu untuk dapurnya bisa buat di sini dapur bersih, lalu dapur kotornya bisa dibuat di belakang seperti itu. Lalu kita naik ke lantai 2, ini ada 2 kamar, lalu di sini ada kayak kotakan gini. Ini sudah dipikirin sama ininya yang ngedesain. Kita ada tim desain sendiri. Ini yang kotakan seperti ini sama kayak di depannya. Nah, kotakan seperti ini. Nah, ini nanti bisa ditaruh buat lemari, Bapak Ibu. Oke, kotakan seperti ini. Jadi benar-benar desainnya juga udah dipikirin. Lalu di sini juga ada balkon. Jadi kalau mau ngopi nyantai dengan view yang bagus gitu, ini cocok banget bisa ditawarin ke konsumennya seperti itu. Lalu untuk harga itu udah full furnish ya, itu udah full furnish plus ada swimming pool itu harga di 1,7 aja. Nah untuk furnishnya sendiri itu kita ada di kamar utama, lalu ada di living room ya, atau ruang keluarga gitu ya. Lalu ada di apa ya? Ada 3 sih, saya lupa nanti saya catetin ya ulang ya. Oh saya jadi ngeblank nih. Aduh. Terus ini nanti kompleknya seperti ini. Lalu ini ada skalanya lah. Yang ini tanpa pool seperti itu. Tanpa pool jadi dia di belakangnya kita bisa nanam-nanam nih kayak mau tanam bunga atau mau tanam sayuran bisa banget gitu di belakangnya. Ini. Oke. Sama ini juga 2,5 lantai ya, cuman bedanya ini gak ada poolnya aja. Untuk spesifikasi bangunannya sama, layout dalamnya juga sama, cuman yang bedanya ini gak ada kolam renangnya aja. Tapi jadinya dapurnya jauh lebih luas, terus dapurnya bisa diletak di sini. Kayak ini harga di 1,2 aja. Kayak ini Kingston Park 2 atau yang tahap kedua. Ini dia 2 lantai. Kalau tadi kan 2,5 lantai. Kalau ini 2 lantai saja, berarti tidak ada balkonnya gitu. Jadi kamar tidur satu di bawah, lalu di lantai 2 ada 2 kamar seperti itu. Jadi luas rumahnya itu 60, bangunnya 60 gitu. Jadi benar-benar dihabisin, dipasin gitu ya. Kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 2. Jadi ini benar-benar ngepas banget tanahnya kalau yang ini. Kalau yang tadi kan ada sisanya gitu. Tapi untuk luasan ini itu harga di 994 juta saja. Kita masuk lagi ke klaster Beril. Ini rumah resort bergaya tropical Santorini di tepi danau dengan view perbukitan ya. Oke, kita masuk ke stoknya. Mungkin stoknya gak banyak lagi karena kita spesialis kalau di Beril ini kita kebanyakan jual kafling. Jadi untuk yang biru ini kita kafling ya Bapak Ibu. Ini kafling, 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 ini kafling. Nah untuk luasan kaflingnya kita start di 84. Di sini luasan semua ini 84, 84 ke atas sampai 120-an. Kalau yang di sini luasan kaflingnya di 72. Kalau yang ini yang hook, ini 132 kaflingnya. Kalau yang ini yang L, ini masih ada sisa 2 unit lagi, ini tipe standar 84 juga kafling. Lalu untuk yang ini, yang J ini rumah Bapak Ibu. Ini rumah tipe 45, 1 lantai. Karena banyak banget yang request dia mau ngabisin masa pensiunnya atau masa tuanya itu di sini ya kan sambil berkebun. Jadi kita ada juga kita buat rumah di 1 lantainya itu yang ini, yang kuning ini ya, JKH. Nih, yang JKH. Ini udah banyak banget juga yang sold out. Padahal ini baru dibuka kalau yang Beryl Park. Jadi kita masih bisa cuan lah ya kalau untuk di sini. Kalau yang biasa jualin kafling nggak apa-apa jual kafling aja. Untuk komisi dan lain-lain nanti kita bahas di akhir ya. Jadi fokus aja. Nanti kita bahas uang-uangnya di akhir. Jadi kita fokus dulu nih untuk produk knowledge-nya. Oke, ini untuk harga kafling itu luas tanah di 78 itu di harga 566 ya. Harga 566, ini kita masuk ke project yang bakal launching nanti Agustus. Ini kita pakai modern classic resort dengan desain di lokasi perbukitan yang hijau dan asri Kota Bandung Barat. Tepatnya sangat terbaik dengan fasilitas lingkungan yang sangat-sangat lengkap lah. Kayak kita masuk ini di Royal Park ya. Tadi udah ada apa aja tuh klaster. Catat, makanya harus dicatat jadi bisa ingat ya Bapak Ibu ya.
Ini yang Royal Park yang bakal kita launching nanti. Untuk tipe rumahnya sih yang paling standar tuh 7584, lalu ada di kita naik di bangunan 105, luas tanah 120. Lalu yang paling besar itu bangunannya 120, luas tanah 140. Di dalam sini sudah termasuk ada musola, spot area sama RTH ya pastinya ya. RTH itu ruang terbuka hijau, Bapak Ibu. Ini udah paling enak karena di sini total hanya di 70 unit saja. Jadi ini klaster yang paling premium di Royal Park ini. Nah, ini Royal Park. Lalu untuk Royal Park ini yang luasan gede, itu kamar tidurnya ada 4, plus kamar mandinya ada 3, seperti itu. Terus ada kolam renang serta balkonnya, carportnya juga ada 2. Ini benar-benar gede. Jadi yang biasa pengen dia rumahnya lebih lega gitu ya, bisa ambil yang ini, yang Royal Park. Tapi ini belum launching, jadi kita belum bisa jualin kok yang Royal Park. Ini nanti rumahnya seperti ini, klasik modern. Jadi bener-bener kayak luar ininya klasik gitu, tapi dalamnya modern. Kayak ini tanpa kolam renang, terus luasannya jauh lebih kecil dari dibandingkan yang tadi. Ini luas tanahnya 120, bangunannya 05. Ya, terus di belakang ini kan masih luas banget nih. Nanti kalau udah 5 tahun ke atas kan udah selesai semuanya. Ini mau dibuat kamar lagi, mau ditambahin juga boleh gitu, terserah. Ya. Oke, ini yang standar banget, tipe standar 7584, kamar tidur 2, kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2 ya, terus carport dan balkon pastinya. Kayak ini kita masuk ke perbandingan harga, jadi kita harus tahu juga nih pasar kita. Kalau tadi, ya kalau dikira-kira gitu ya, untuk harga segitu mungkin murah banget gitu. Kenapa? Karena kompetitor yang awal itu kita kompetitor yang paling gede lah dulu ya, itu Kota Baru Parayangan, itu luas bangunan di 94, luas tanah 120, harga di 2,3 M Bapak Ibu. Itu harga per meter tanahnya itu di 15 juta ya. 14,7 deh, belum sampai 15, tapi sekarang kayaknya udah nyampe 15 juta. 14,7 per meter gitu. Sedangkan kompetitor kedua ini kita punya Bali Residen itu di luas tanah 120, bangunan 72 itu harga di 1,9. Nah, untuk harga per meternya 14 juta, 3 ya. Terus untuk kompetitor ketiga itu kita punya Jilen Residen ya, punya Jilen itu bangunan 55, terus luas tanah 68, harga di 700. Nah, harga per meternya tuh di 5 juta. Jadi kita harus tahu nih pasar juga. Sedangkan di Emerald Resort itu untuk luas tanah 84, bangunan 75, tipe standar, ini paling standar banget, itu di 900 juta. Nah, dan harga per meternya hanya di 4,6 juta saja. Nah, jadi masih murah banget nih untuk Emerald Resort. Nah, kita masuk ke progres. Yuk dengerin ya, ada suaranya nggak? Kita masuk ke progres ya, Bapak Ibu ya. Ini progres di lapangan saat ini sudah sangat, sangat, sangat bagus banget progresnya. Nggak ada suara. Oke, tadi itu progres dari The Emerald Resort. Nah, langsung kita bisa lihat ya view-nya nih ada Wahoo dan IKEA ya Bapak Ibu. Benar-benar keren banget untuk view-nya, kita memang best banget. Nah, ini untuk Janet ya. Untuk Janet ini total sisa unit ada di 7 unit lagi, tapi kita masih bisa jualin lagi ya Bapak Ibu untuk Janet. Ini sudah ada show unitnya, jadi kalau mau bawa konsumen ke sini, itu kita bisa pede banget karena di dalam Soyun ini udah full furnished ya. Jadi kita pede lah kalau untuk
ajak konsumen untuk survei lokasi gitu. Nah, ini untuk main game-nya tadi saya bilang udah jadi, tapi ini fotonya belum terupdate banget ya. Nah, ini tuh udah mewah banget main gate-nya, terus ini udah dipasang lampu-lampu, jadi kalau menjelang sore gitu ya, sore mau ke malam, itu pasti udah bagus banget ini. Ada lampu-lampunya gitu. Ini apa ini namanya nih? Nggak tahu ini udah nggak ada lagi. Pokoknya ini udah bagus banget lah. Kita kita masuk ke Kingston ya. Ini area terdepan di Emerald Resort dengan view yang sangat indah. Yang tadi progres di lapangan itu. Nah, ini kita cuman di bulan ini aja sih, ini promonya itu beli rumah di Kingston itu gratis kafling. Nah, tadi harga Kingston kan di 1,7 tuh. Itu untuk yang ada kolam renangnya 1,7. Tapi untuk yang tipe standar 7584 tanpa ada kolam renang itu di 1,2 ya. Itu harga di 1,2 tapi spesial bulan ini itu harga hanya di 863 juta. Ini diskonnya udah gede banget. Jadi bener-bener kalau yang punya konsumen langsung aja ditawarin di bulan ini gitu. Ini diskonnya udah gede banget. Lalu untuk tipe 6060 tadi kan di 900 nih. Untuk yang cluster Kingston. Nah, ini hanya sekarang hanya di 660 saja. 660. Jadi kalau punya konsumen nggak apa-apa tawarin aja karena spesial diskon di bulan Juli seperti itu. Nah, ini untuk di Beryl Park kan kafling tadi kita jualnya. Tadi kafling luasan tanah 78, ini harga di 566. Tapi spesial di bulan ini hanya di 466 saja dengan luasan jauh lebih luas yaitu luasan 84 seperti itu. Nah, ini untuk yang klaster eh, Kingston ya. Untuk yang cluster Kingston ini di blok A tipe 6060, B 6060 ini masih ada satu unit lagi di B. Lalu di A ini ada di nomor 20, lalu di sini ada nomor 8, di sini ada 12. Ini berapa ya? Kurang zoom. Ini saya lupa nomor berapa. Pokoknya ini ada lagi nanti Devina update stoknya ya Bapak Ibu. Terus untuk yang di I ini klaster yang ada kolam renangnya, yang I. I ini indah seperti itu. Kita biasa nyebutnya klaster indah. Kenapa? Karena di sini kolam renang semua gitu, kolam renang. Lalu yang ini JKL ini kita masih bisa jualin. Ini yang J10. Ini nomor 10 luasannya 132, bangunannya 75. Ini hook ya, yang hook. Ini yang banyak banget dicari orang, buruan yang biasa ada konsumen loyal langsung arahin aja gitu ya, langsung tawarin aja gitu. Ini juga yang L, luas bangunannya luas tanah itu 132, bangunannya 75. Oke, kita next. Ini kafling yang beril ya, yang ada di beril. Ini kaflingnya di sini kita masih bisa jual ini. Yang di blok C, lalu di blok N, lalu di sini ada juga satu. Nih, jadi kalau saya ngejualin rumah dari Emerald Resort atau saya ngejualin tanah, benefit bagi saya apa Mbak gitu ya. Kita masuk ke uang-uangnya seperti itu. Kayaknya kalau lebih fokus nih kalau uang-uangnya pasti. Nah, cukup jual satu unit saja komisinya itu di 2%. Kalau harga rumah tadi di 1,2, berarti komisinya berapa coba? Kalau 2%-nya, pasti 20 juta lebih. UMR 4 bulan lah ketutup gitu kan. Jual satu rumah aja. Nah, spesial lagi, yang kita ada tahapannya kalau untuk beli rumah di Emerald Resort ini. Kalau tahapan yang pertama itu ada yang namanya reservasi. Nah, reservasi ini sifatnya refundable, Bapak Ibu ya. Boleh didengar ya, kalau untuk reservasi ini sifatnya refundable. Kenapa kita kasih bisa refundable? Karena banyak sih konsumen yang mulai sekarang tuh banyak banget yang pengennya KPR seperti itu. Nah, untuk rumah KPR ini kan mungkin kita bisa cek dulu BI checkingnya. Kalau BI checkingnya mungkin ada call 5 seperti itu, jadi untuk uang 5 jutanya kita kembaliin 100% tanpa ada potongan sedikit pun. Kita kembaliin 100% seperti itu. Nah, misalnya nih, si konsumen BI checkingnya udah bagus, semuanya udah oke. Pas pengajuan KPR di ACC, nanti langsung tambah lagi 5 juta, jadinya 10 juta. Ketika konsumen sudah membayar 10 juta ke PT atau pihak developer, Bapak Ibu dapat yang namanya closing fee senilai 3 juta. Nah, itu berbeda dari yang namanya
fee 2% tadi ya, ini yang namanya closing fee. Nah, dibayarkan dikasih 3 juta nih kalau konsumen sudah masuk 10 juta ke developer. Nah, lalu udah dapat 3 juta, dapat lagi yang namanya gaji bulanan sebesar 2 juta. Padahal kita kerja freelance loh. Kita kerja freelance tanpa diatur-atur, tapi kita dikasih gaji bulanan di sini seperti itu. Nah, gaji bulanan ini dan closing fee dibayarkan pada saat terjadi hanya closing saja. Ketika saya closingnya 2 Mbak, berarti dapatnya 10 juta. Kalau closingnya 3 Mbak, berarti dapatnya 15 juta. Kalau closingnya 1 berarti dapatnya 5 juta. Kalau nggak closing, ya tidak digaji dan tidak diberi closing fee seperti itu. Nah, jadi ini hanya dibayarkan per closingan saja. Kalau tidak closing dan tidak menjalankan ya tidak digaji dan tidak dapat closing fee seperti itu. Sepakat ya? Oke, next. Ini ada yang spesial lagi, kalau berhasil ngejualin 4 unit, itu dapat gratis umroh. Kita cuman closing 4 unit saja loh, ini kita dapat gratis umroh seperti itu. Untuk uang-uang yang tadi mulai dari closing fee 2%, terus booking fee 3 juta plus gaji itu tidak dipotong. Nah, ini itu semuanya 4 unitnya semua untuk Bapak Ibu. Nah, yang umroh ini reward dari kantor kita seperti itu. Kalau jual 4 unit langsung dapat reward yang namanya umroh gratis seperti itu ya. Jadi benar-benar enak banget, cuan banget kalau di Yan Pro ini. Jadi ayo kita pasarin bareng-bareng. Kita pasarin Emerald Resort bareng-bareng. Atau yang nggak pandai apa, nanti kita yang ngajarin seperti itu. Oke, jadi di sini juga kita punya atasan seperti itu ya. Kita punya SM dan SPP Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya kalau Devina yang ngejelasin mungkin konsumen kurang percaya karena saya di properti baru 2 tahun seperti itu. Jadi alangkah lebih powerfulnya nanti Pak Soleh dan Pak Yadi serta Teresti yang ngejelasin di lokasi sebagai eksekutor seperti itu. Jadi nanti saya janjiannya seperti itu bisa nanti sama Devina, tapi yang eksekutor di lokasi itu nanti langsung SM saya, atasan saya, yaitu Pak Yadi, Pak Soleh, dan Bu Resti seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa nanti langsung info ke mereka bertiga seperti itu. Jadi saya juga punya atasan. Oke, next. Oke, mungkin cuman segini aja ya untuk siang hari ini. Oke, baik. Ah, oke, sebentar ya. Mungkin segini aja untuk siang hari ini. Bila ada yang bertanya dan lain-lain, itu bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung nanya nih, Mbak Devina, saya mau nanya dan lain-lain. Jadi untuk project kita itu ada Kingston untuk yang sekarang, terus ada Janet dan Beryl. Jadi yang dibuka baru 3 nih Bapak Ibu, yang lainnya belum pada dibuka. Jadi masih cuan banget kalau Bapak Ibu mau masarin project di Emerald Resort ini Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung aja ya. Ada yang mau bertanya? Ya teh, Siapa yang mau bertanya, boleh langsung kenalin dirinya, terus domisilinya di mana, Bapak? Oke, ada yang mau bertanya tadi kira-kira? ya teh. Oke, boleh kenalan dulu, Pak. Namanya siapa, serta domisilinya di mana? Tony dari Jakarta Barat. Siapa, Pak, namanya? Mas Antoni dari Jakarta Barat. Ya, halo, Pak Antoni. Boleh, Pak, pertanyaannya, Pak? Iya, itu untuk marketing kitnya di mana di share ya? Oke, untuk marketing kit nanti setelah selesai, nanti Teh Shopee sharing di grup ya Pak untuk marketing kitnya. Nanti di situ sudah ada mulai dari konten, terus copywriting, terus stok, lalu press list gitu ya, PL, dan lain-lain itu semua udah ada di situ. Jadi Bapak nanti tinggal ambil aja di situ, terus tinggal masarin aja. Mau video influencer juga dan lain-lain itu udah lengkap banget di situ Pak. Oke, terima kasih teh. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Sebelum saya buka di kolom komentar nih. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Kita langsung masuk aja ke kolom chat nih. Mbak, Bingung banget. Siapa masuk jam? Gi, Mbak, saya join Zoom-nya telat, Mbak. Masih ada rekamannya di YouTube ya?
Oh, untuk rekamannya, Ibu siapa namanya, Bu? Bentar, boleh Dewi, kenalan Dewi. dulu. Oke, Ibu Dewi nanti bisa japri tes Sofi ya. Nanti biar dikirim eksklusif untuk rekamannya. Thank Oke, you. ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Saya mau buka ini dulu. Cek. Oke, kita buka cek. Suaranya kurang jelas. Jelas bukan? Apa nanti bisa di-share materinya? Oke, nanti kita share ya materinya. Oke, untuk tampilan fasad Royal Park itu kita memang belum ada, tapi kalau untuk gambar 3D-nya atau 3 dimensinya itu udah ada dari Ibu Dwi ya. Oke, untuk fasad belum ada karena kita belum launching. Nanti setelah Agustus kita udah launching mulai dari spesifikasinya. Terus tadi kan letak Royal Park tadi udah dikasih tahu ya di tengah-tengah gitu ya. Bener-bener strategis lah untuk letak Royal Park ini karena bener-bener dia project apa namanya cluster yang benar-benar premium karena unitnya hanya di 70 unit saja seperti itu. Untuk materi bisa di-share yang susah itu masarinnya teh. Ini dari Pak Ahmad Rafi. Mungkin Pak Rahmat baru juga mulai di properti ya. Saya Devina sedikit sharing untuk pengalaman properti. Emang saya juga dulunya masih muda banget dulu pas closing itu usia di 19 tahun saya closing di properti. Nah, untuk itu saya juga ngerasa susah, Pak, karena masih baru gitu. Ternyata pas dicoba bisa, Pak, bisa. Kenapa? Karena kita terus-terus nyoba seperti itu. Kalau ditolak, terus konsumen juga pada apa ya kayak ngejanjiin doang, itu saya udah terbiasa banget. Jadi mentalnya udah di atas rata-rata lah kalau di properti gitu. Jadi kalau untuk ini memang kalau Bapak nganggapnya susah ya pasti nggak closing-closing gitu. Tapi kalau kita jalani terus gitu ya, kita ikuti prosesnya pasti closing kok Pak gitu ya. Nanti untuk pemasaran kita biasanya lewat digital, kita ada IG Ads, terus FB Ads, Meta Ads, TikTok. Sekarang platform yang lagi gila itu platform. Saya juga live di TikTok setiap hari saya live di TikTok jualan saya sendiri. Lalu saya juga punya IG Ads, terus saya pakai Meta Ads juga Pak. Lalu saya juga kalau lagi pengen canvassing, saya juga canvassing seperti itu. Jadi kalau untuk closing tuh kita bisa dari mana aja seperti itu. Tapi kalau yang nggak mau capek, biasanya sih saya lewatnya IG Ads karena kebanyakan penjualan dari yang perolehan sendiri itu kebanyakan dari IG Ads seperti itu. Jadi kita bisa lewat digital seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk cara nge-ads, cara ngiklan di Facebook Marketplace, itu nanti kita bakal ajarin. Jadi semuanya bisa untuk menggunakan digital seperti itu. Kalau yang nggak mau ngikutin ya bakalan mati ketinggalan zaman seperti itu ya. Jadi kita walaupun sudah berumur gitu ya, udah pada senior-senior di sini, kita nggak apa-apa, kita belajar aja. Karena kita nggak tahu nih, kita suksesnya kapan, seperti itu. Bahkan kita bisa belajar nih dari yang punya franchise ayam goreng KFC, seperti itu. Walaupun sekarang udah di boycott gitu ya. Beliau tuh gagal udah banyak banget, tapi pas suksesnya pada saat beliau tua, seperti itu. Bapak juga gitu ya, udah nyoba gagal banyak banget pada saat jualan properti gitu. Tapi belum tahu nih closingnya kapan. Tapi makanya kita coba aja gitu kan nggak tahu ini closingnya kapan. Nggak tahu nanti konsumen langsung beli ruko seperti itu kan udah mantap banget Pak. Saya dulu sempat pengen nyerah gitu di properti tapi ketika udah dapet titiknya gimana cara closingnya seperti itu ya enak aja gitu kalau enjoy aja karena kalau dilihat dari semuanya bisnis properti yang sangat menjanjikan menurut saya gitu kan karena modalnya juga kita nggak perlu ngeluarin modal untuk buat propertinya gitu kita hanya masarin project orang aja itu udah cuan gede banget jualan 1 unit aja komisi bisa 20 juta lebih gitu udah ketutup tuh UMR 4 bulan gitu kan jadi bener-bener cuan banget kita di sini bisa masarin gitu bareng-bareng bahkan diajarin sama Teh Sofi sama Kang Nugi, Kang Ucup sama Devina gitu. Terus untuk di lokasinya Bapak Ibu
nggak perlu capek-capek lagi nih. Kalau dulunya harus panas-panasan ke lokasi, nemeni konsumen. Kalau sekarang di sini, kalau Bapak Ibu punya konsumen, nanti yang di sana eksekutornya itu langsung SM saya atau atasan saya yang jam terbangnya udah mulai, beliau main properti udah mulai dari 2004. Jadi asam garam tuh udah dimakan semua tuh Bapak Ibu ya. Nah, jadi benar-benar enak banget nih Bapak Ibu di sini semuanya diajarin gitu. Bahkan untuk konsumennya yang eksekutornya itu ada langsung atasan saya. Kalau Bapak Ibu yang ngejelasin, emang konsumen percaya, tapi Bapak Ibu belum tahu trik-triknya biar konsumen mau beli gitu. Kalau cuman percaya aja mah orang bisa percaya, tapi mau beli nggak gitu kan. Nah, itu nanti udah ada tugasnya itu SM saya seperti itu. Ini yang Oke, Mbak, mau nanya dong. ya boleh. Ada ada kalau saya waktu itu di Perumnas kan ada fasilitas kayak event-event offline kayak pameran di mall, pameran di JCC. Iya. Kalau ini nggak ada ya? Ya, untuk di Yan Freelance sendiri kan ini teman-teman semuanya kan itu masuknya agent freelance. Kalau Ibu itu, Ibu Dewi maaf, Ibu udah ada terdaftar di kantor agent mana kah? Enggak, saya di Perumnas. Eh, Kita udah ada banyak fasilitas event offline. Nah, pertanyaan saya ada nggak kamu? Apa kamu ngandalin kita untuk marketingnya secara online? Apakah ada event offline? Itu aja pertanyaan saya. Oke, jadi untuk Ibu kan itu masuknya in-house ya, Bu. Kalau in-house di sini kita juga Iya. ada. Tapi kalau ini kan semuanya, ini kan masuknya itu marketing freelance, jadi belum ada. Tapi sekarang Pak Yadi ini atasan saya lagi ngajuin ke kantor. Nanti kalau ada, bakalan dipilih beberapa orang untuk yang namanya kita open table, tapi belum pameran dulu, Bu. Tapi kita open table seperti itu. Kalau open table biasanya kita pakai di Borma Dakota. Nantinya bakalan ada, Bu. Tapi sekarang Karena lagi pakai di mana? Open table-nya di mana? di Borma Dakota, Bu. Apa itu? Borma Dakota. Oh, di Ibu, Bandung. iya di Bandung. Ibu domisilinya di mana? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nanti bisa bisa jadi di sana. Soalnya penempatan SM saya, SPP saya itu penempatan Jakarta seperti itu. Nanti bisa diajuin, Bu. Nanti kita ajuin dulu soalnya kita Kalau dulu pertimbangkan kan saya, untuk closingan juga bukan cuma dari digital doang kan, tapi dari iya kan OT saya, dan pameran juga bagus gitu. iya saya dulu kan in-house di Perumnas. Ya, Nah, yang freelance itu juga diajak kalau ada event pameran apa gitu. Padahal saya in-house gitu loh. Nah, terus saya kalau kalau in-house kan saya juga ada jadwal WI kan, jadwal jadwal benar-benar. walk-in. Ya. Nah, kalau di sini terus ada kita juga sering ngadain kayak customer gathering gitu di hotel. Jadi saya tinggal ngundang database saya datang, kalau dia datang, ada presentasi, closing, dapat. Nah, jadi untuk tingkat closingnya sangat mudah gitu loh. Iya Nah, kalau benar. di sini event-event offline kita nggak ditawarin ya, hanya ya udah lo usaha sendiri online gitu. Enggak. Kalau untuk online kita ajarin juga, Bu. Untuk online kita ajarin juga, Ya, bukan tapi cuman kita. offline-nya ada nggak? Kesempatan offline ada nggak? Itu pertanyaan saya. Kesempatan offline juga ada pastinya. Nanti kita bakalan ajuin, Bu. Nah, sekarang memang kita udah ajuin ke kantor gitu. Nanti pasti ada. Tapi kita belum menuju ke Jakarta. Tapi karena Ibu bilang Jakarta bagus, nanti saya ajuin ke atasan saya gitu. Kalau sekarang baru ada di Bandung gitu, Bu. Oh, oke, oke. Heeh, nanti saya ajuin ke atasan saya bahwasanya kalau Jakarta bagus juga loh, Pak gitu. Mungkin kita boleh coba gitu. Nanti saya ajuin. Kebetulan Makasih, SM saya lagi libur. makasih. Iya, sama-sama Ibu Dewi. Makasih ya Bu masukannya. Oke, yang sudah itu yang kalau ada yang jadi beli terus pinnya apakah ada tanda tangan notaris? Oke, jadi dari Pak Arul ya. Kalau untuk ini nanti udah masuk nih, masuk DP 30% itu nanti ada yang namanya PPJB. Nah, PPJB ini nanti bersama notaris seperti itu ya, bersama notaris mau PPJB bawah tangan atau atas nama sendiri itu berbayarnya hanya di 300.000. Tapi kalau menggunakan notaris itu di 3 juta. Tapi nggak nyampe 3 juta sih, 2 juta sekian gitu. Tapi saya kurang ini, paling nggak nyampe 3 juta kalau bersama notaris seperti itu. Mau bawa notaris sendiri juga boleh, atau mau notaris dari kita juga boleh, seperti itu ya. Terus ada flyer panduan dan PDF-nya. Untuk flyer nanti kita kasih ya Bu Dwi ya. Untuk flyer. Terus untuk teknis memasarkan bila guna sistem online seperti FB Ads atau IG Ads
apa panduan dan tata caranya. Nanti untuk Pak Amir dan lain semuanya untuk cara nge-ads gitu ya di FB Ads, Meta Ads, IG Ads itu nanti bakal diajarin sama expertnya langsung. Kita punya Kang Nugi sama Kang Ucup serta di sini kita punya tim digital sendiri seperti itu ada Kang Iman nanti bakal diajarin. Ya, kita bisa lewat online maupun yang pengen datang offline gitu ya. Itu kita ada nanti di hari Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis depan seperti itu ya. Nanti bakal ada di tanggal berapa sih? Rabu Kamis depan tuh 20 berapa ya? 24 dan 5. 24 dan 25. Nanti yang mau offline-nya di tanggal 24 dan 5 ya. 24 dan 25 Juli. Yang mau belajar di sini gitu, belajar di kantor itu bisa. Nanti kita langsung ada pengajarnya yang expert langsung gitu. Terus ini ada dari Oki ya, cukup jelas. Nama saya Oki, beneran dari sih Kak. Mungkin nanti saya bisa share bahan-bahan atau nantinya ada bahan yang akan di-share di grup WA sama satu lagi. Kayak untuk grup WA ini kan membernya 300 bisa nggak difilter lagi yang nggak serius untuk dikeluarkan dari grupnya dalam. Oke, nanti kita bakalan filter, bahkan yang kayak yang sering Zoom dan yang lain, nanti bakalan dipisahin juga. Misalnya kalau Ibu Dwi domisilinya Jakarta, badan Pak Antoni Jakarta, ya nanti penempatannya Jakarta saja gitu. Jadi tidak tercampur seperti ini. Jadi Jakarta ya Jakarta, orang Bandung ya Bandung, terus misalnya orang Majalengka ya Majalengka semua isinya seperti itu. Nah, ini untuk cara memperluas jangkauannya itu nanti kalau dari IG itu nanti bisa kita bisa taruh nih, misalnya mau jangkau orang-orang di Bandung itu nanti kita bisa taruh titiknya Bandung aja untuk tayangan iklannya atau mau jangkau misalnya orang Kalimantan nih yang uangnya banyak gitu. Itu nanti kita bisa taruh nih jangkauan iklannya di Kalimantan saja seperti itu. Untuk rumah contoh sudah ada di semua klaster ini Pak Antonio ya. Untuk rumah contoh itu kita baru ada yang untuk klaster yang namanya Janet saja, Pak. Jadi untuk klaster kita contoh unitnya cuma ada di Janet. Nah, itu udah full furnish semua. Lalu untuk pembangunan kita saat ini mau naik pondasi untuk rumah yang Kingston seperti itu. Jadi benar-benar udah percepatan banget kalau untuk pembangunan. Karena kita mau ngejar serah terima di tahun 2025 seperti itu. Amin ya Pak Gilang, semoga bulan Agustus bisa closing. Amin ya Pak. Untuk pelatihan di Jakarta kapan ya? Nah, untuk pelatihan di Jakarta nanti kita bakal ada juga. Nah, biasanya untuk pelatihan di Jakarta paling kita untuk nyiapin tempatnya itu kayak di kafe atau restoran seperti itu. Nanti kita undang semua para member di sini yang domisilinya Jakarta nanti bakal langsung pengajarnya Kak Nugi dan Kang Iman biasanya seperti itu. Langsung diajarin mulai dari cara iklan offline-nya gitu ya, cara offline lah gitu. Kalau biasanya nggak ngerti kalau online, nanti bakal diajarin offline. Nanti kita yang ke Jakarta seperti itu ya. Ini ada dari Pak Ahmad Rafi. Nanti untuk Bapak kalau mau ke sana nanti infoin aja ke Devina. Nanti biar ditemenin juga pada saat live-nya. Lalu saya juga bakal ngajarin cara live-nya. Terus filter-filter di dalam TikTok tuh apa saja sih. Terus kegunaan TikTok nih, TikTok live ini gimana. Terus cara narik leads-nya. Biasanya tuh orang kalau live itu Pak Ahmad tuh susah cara narilisnya itu gimana sih gitu ya. Nanti saya bakal ajarin. Kalau Bapak mau ke lokasi terus live di sana nanti Devin ajarin cara live-nya. Terus bagaimana cara Pix membantu para agen yang berada di luar kota Bandung bila ada konsumen di luar kota Bandung yang survei lokasi, nah apa Pix-nya bisa membantu untuk mendampingi konsumen bareng dengan agen. Nah tentu saja Pak Amir ya, kalau Pak Amir eh, nggak perlu datang gitu. Nanti bisa Devin aja yang nemenin konsumennya. Atau kalau Bapak memang mau datang, tapi kita tidak memfasilitasin Bapak dan konsumen Bapak. Kita hanya appointment janji langsung, mau janjiannya di IKEA kah? Biasanya sih konsumen tuh ketemuannya di IKEA. Kalau nggak ketemuan di IKEA, ya langsung ke lokasi gitu. Tapi kita nggak bisa support untuk kendaraan Bapak, terus makan Bapak, dan lain kita nggak bisa support seperti itu. Tapi untuk penjemputan dari IKEA ke lokasi project itu kita support pakai inventaris kantor, yaitu mobil kantor seperti itu, Pak.
Terus seandainya saya dapat konsumen, terus lanjut gathering konfirmasinya ke Mbak Sophia ya. Ya tentu boleh Pak Gunawan ya nanti bisa konfirmasi ke Mbak Sophia, ke Mbak Devina, Kang Nugi, Kang Ucup, boleh ke siapapun seperti itu. Yang penting ada di admin group gitu ya. Eh, maaf dari Iman ya. Maaf kira-kira harganya berapa? Nah, untuk rumah kita start harga di 700 jutaan ya. Harga di 700 jutaan itu satu lantai, terus untuk yang dua lantai itu tipe 6060 di 900, lalu tipe 7584 itu di 1,2 ya. Tapi sekarang lagi ada promo di bulan ini, jadi harga di 900 juta. Lalu untuk tipe yang gede itu yang Royal Park itu harga di 2M seperti itu. Oke, dari Amir ya. Boleh dong, Mbak, kita bikin open table di beberapa tempat guna membantu agen freelance juga yang sedang memasarkan produknya bila perlu dibuat skema pendaftarannya. Oke, nanti kita bantu ya, Pak. Ini udah diajuin kok. Ini kita udah ajuin ke kantor. Nanti kalau uangnya udah turun, biasanya kita nggak ngurusin uang-uangnya karena kita udah punya tim sendiri, yaitu yang ngurusin untuk pameran dan lain. Kita udah punya tim sendiri di sini. Jadi nanti kita ya udah tinggal pameran aja gitu. Paling saya nanti ngelis orang-orangnya yang pengen pameran aja gitu. Untuk menghandle calon konsumen, saya harus konfirmasi ke admin group, salah satunya ke Teh Shopee atau ke siapa ya. Nanti bisa ke Teh Shopee atau Devina. Kalau Devina biasanya yang jemput konsumen tuh di IKEA maupun langsung ketemuan di lokasi project gitu. Nanti bisa konfirmasi ke Teh Shopee aja nggak apa-apa. Kayak nanti kita ini ya untuk nonton untuk ibu kota negara wajib di Jakarta posisinya. Kayak memang bener kayaknya ini harus sih harus Devina ajuin paling besok ya. Soalnya ini SM saya lagi off. Nanti saya ajuin buat kita OT di Jakarta gitu. Untuk belajar FB dan IGH-nya segera ya. Ya, tentu saja Pak Ahmad Yani kalau Bapak domisilinya di Bandung nanti kita ada offline-nya itu di tanggal 24 dan 25. Kalau Bapak domisilinya di Jakarta, untuk offline-nya paling kita nanti infoin lagi Pak, soalnya kemarin kita baru buat untuk di Jakarta ya. Kita baru aja kemarin itu buat di Jakarta. Paling nanti Bapak menyusul untuk bisa dulu belajar di Bandung kalau nggak nyempet, maksudnya kalau nggak sempet, kok nggak nyempet. Kalau nggak sempet waktunya untuk ke Bandung, nanti kita yang ke Jakarta, seperti itu. Kalau ini dari Pak Ahmad Rafi, kalau ada konsumen kan kita kasih tahu, dihandle langsung oleh Kak Sophie yang ada dari pertanyaannya, ada nggak surat atau apalah yang menjanjikan bahwa kita benar-benar bakal dapat cuannya seperti perjanjian dalam kertas? Tentu saja Pak Ahmad ya. Kalau untuk perjanjian kita ada MOU Pak, jadi kalau Bapak mau MOU sekarang itu jaraknya itu maksimal banget berlakunya hanya di 3 bulan Pak. Nah, hanya di 3 bulan untuk MOU. Kalau Bapak 3 bulan ini tidak bisa menghasilkan closing dan yang lain, Bapak dikeluarkan dari grup atau kita tidak bekerja sama lagi seperti itu. Kebanyakan dari agent freelance biasanya mereka membuktikan dulu seperti itu, Pak. Membuktikan dulu. Nah, closing dulu satu langsung besoknya langsung kerjasama MOU. Itu kertas MOU ya. Nanti di situ pakai materai juga seperti itu. Kalau Bapak mau kerjasama sekarang, boleh banget nanti bisa tanda tangan langsung digital. Atau mau langsung kerjasama datang ke kantor, Pak, nanti Bapak langsung kita kasih kertas MOU-nya seperti itu. Untuk belajar materi Ads-nya nanti dijadwalin sama Kak Nugi, Pak. Ya, nanti paling nggak lama kok kalau materi Ads biasanya hari Sabtu gitu. Kalau untuk ini materi-materi ini. Terus Bekasi tim adakah? Bekasi ada juga, Tangerang ada. Mbak, untuk penandatanganan MOU itu apakah bisa kayak dadakan gitu? Misalnya saya dapat closingan saat ini, dapat prospekan, terus dia mau lihat besok gitu ya. Nah, saya mau bikin MOU either hari ini atau besok, bisa nggak langsung gitu? Bisa, Apakah ntar dibilang, oh nggak ada bos, ini, itu gitu loh. ada. Bisa Ibu, bisa. Soalnya kalau untuk yang untuk surat, misalnya kita ada kerjasama ke kantor agent, itu udah ada yang ngurusin. Jadi udah benar-benar tersistem. Kalau untuk MOU, surat-surat menyurat, itu kita udah ada tim. Nanti
Jadi tenorah mau nanti dadakan yang juga bisa semua ya, mau dadakan bisa ya. Begitu bisa begitu Ibu. begitu ada. Oke Bu, saya tertarik. Oke, saya langsung kontak kontak kantor supaya saya bikin MOU dulu, baru saya kasih data orang itu, ya kan? Iya, iya bisa Oke. Bu, bisa. Bisa soalnya kita Oke. Devina di sini kan memang tugasnya untuk ke konsumen dan ngajarin semuanya. Kalau untuk surat menyurat dan lain-lain itu Ini, tugasnya Mbak, Tenora. Mbak, Jadi Mbak, udah kalau langsung saya, gitu. kalau saya di Perumnas gini caranya. Saya kan nyari-nyari Mm, gerilya lah kayak istilahnya ya. Canvassing apa segala macam. Terus saya giring ke marketing gallery. Nanti kan yang presentasi yang pentingin leader saya, supervisor saya. benar. Nah, kalau misalnya di sini kan maunya yang closingin kan kantor. Tapi boleh nggak saya ikut mendampingi prospekan saya? Boleh, boleh. Kalau ibunya Oke, ada waktu gitu ya, ini kan oke, oke. Jadi konteksnya jadi kalau saya boleh. ikut mendampingi. Ya sama Mbak Dewi dong, misalnya dia bilang, oke, oke. Jadi saya nggak akan di reject gitu ya datang ke kantor ya. Iya, nggak bakalan Bu. Jadi malah lebih Oke. trust si konsumennya karena ibu nemenin Iya, seperti makanya itu. soalnya saya kalau saya pengalaman tuh sering terjadi colong-colongan konsumen sih pengalaman masa lalu saya ya. Nah, Makanya, itu yang kita jaga juga, Bu. Jadi banyak banget kan yang nakal gitu ya. Jadi konsumen pada agent freelance ini diambil gitu ya. Jadi kita menjaganya dengan membuat form seperti itu, Bu. Jadi ketika ada konsumen yang mau survei hari ini, misalnya itu nanti dikasih tahu gitu. Nama konsumennya siapa, domisilinya di mana, pekerjaannya apa, nomor HP-nya berapa, nanti diisi. Jadi ketika datang ke sana, mungkin karena ibu jauh di Jakarta atau konsumennya dari Bandung gitu. Duluan konsumennya yang nyampe gitu kan. Kitanya belum stay di sana karena dadakan gitu misalnya surveinya. Karena sering banget konsumen ini dadakan gitu. Dan sedangkan yang stay di sana tuh rata-rata tim lapangan seperti itu. Jadi kita sudah ada bukti ketika terjadi closing walaupun tidak dan kita yang menghandle konsumen ibu gitu kan, tapi tetap closingannya untuk ibu karena kita udah punya bukti yaitu form tadi seperti itu. Jadi itu benar-benar kita jaga banget seperti itu. Jadi oke, kalau oke, punya oke. konsumen benar-benar aman gitu Bu. Jadi Iya, kita iya. nggak bakal nyuri data gitu. Iya, iya. Soalnya sering terjadi gitu sih. Iya Apa benar, di benar, benar parkiran, banget. dipepet gitu loh. Iya, Jadi tiba-tiba dia masuk sama itu kan saya kan nggak tahu tampangnya kan dia telepon saya udah iya, bagi-bagi di pameran di mana gitu kan. benar, Saya benar nggak banget tahu Bu, benar, tampangnya. Dan benar. kadang-kadang ya foto di WhatsApp tuh foto dia masih masih 10 tahun yang lalu masih cakep lagi di pesta Ya, ya kan. Saya ya datang benar. baru pulang dari pasar gitu kan. Nah, Beda banget benar. saya gitu kan. Jadi saya nggak bisa mengenali gitu. Mm-mm. Oke, Ini oke. benar banget. Ini benar Heeh. banget, makanya kita jaga Jadi banget, Bu. Kita jaga colong banget. kayak gitu. Ya, bener. Oke, Ini terima bener banget kasih. karena saya sendiri juga udah pernah ngalamin seperti ibu gitu. Jadi saya juga dulu punya konsumen gitu diambil sama orang lain. Karena saya bingung gitu. Karena saking banyaknya konsumen saya bingung yang mana konsumen saya. Ternyata udah closing sama orang lain. Tapi karena saya buat form jadi start closingannya atas nama saya seperti itu. Jadi bener-bener itu kita jaga banget. Karena kalau udah gitu tuh udah males ngejualin projectnya. Bener banget kan? Kita masuk lagi kayaknya ke pertanyaan selanjutnya. Salam kenal, saya dari Cirebon. Kalau ada open table offline berkabar ya Kak. Ya tentu saja nanti kita kabarin ya. Perjanjian dengan member apakah ada? Tentu saja nanti kita Antonio kita pakai perjanjian yang namanya MOU. Nanti tinggal tanda tangan aja. Mau digital Kak? Kalau jauh kan Jakarta gitu kan. Paling tanda tangannya digital aja. Saran saya Kak untuk offline Jakarta minggu pas libur. Saya dari Bogor ke Jakarta biar bisa ikut. Terima kasih. Ya tentu saja kalau open table biasanya sih kita ngelihat juga ya. Ngelihat juga nih orang-orang tuh kan pada punya uangnya tuh di akhir bulan gitu. Jadi kita udah riset juga tuh Kak. Misalnya kita open table tuh di akhir bulan pasti rame-ramenya tuh di Jumat Sabtu Minggu gitu. Yang rame-ramenya Jumat Sabtu Minggu. Kalau open table biasanya 2 minggu, 2 minggu ya. Oke, ini dari ini Hesa. Kak, ini ada materi produk yang bisa digunakan kita untuk memasarkan bisa berupa gambar, booklet atau apapun. Itu tentu aja nanti ada Kak. Nanti kita punya grup Telegram sendiri. Nanti Kakak bisa ambil semua mulai dari konten, copywriting, semuanya lah lengkap banget di situ. Bahkan untuk konten dari influencer kita akan pakai influencer juga ya naikinnya. Kakak bisa pakai, bisa buat bahan juga.
Kalau yang untuk online nanti di hari Sabtu, nanti Kak Nugi yang bakal ngezoomin ya hari Sabtu. Ahmad Yani Lubis, bolehkah saya melakukan kegiatan sendiri di lokasi project? Saya melakukan open house di mana project bayar yang dari iklan yang saya buat di sosmed dan atau dari kegiatan pemasaran lainnya. Setelah ada bayar, sinyal dari lanjut kita serahkan ke Pix. Ya, tentu saja Pak boleh. Tapi kalau untuk di lokasi, kalau Bapak mau ke lokasi itu ada baiknya izin dulu seperti itu. Jadi biar tidak disangka apa-apa. Soalnya di lokasi kan ada sapam juga nih Pak Ahmad Yani ya. Kita ada sapam juga di sana. Jadi kalau Bapak mau ke lokasi, mau melakukan live dan yang lain nanti bisa ke Devina dulu aja izinnya atau ke Mbak Sophie bisa izin dulu. Nanti kalau udah izin, barulah Bapak boleh langsung ke sana gitu. Kita bakal izinin kok, tapi infoin dulu Pak. Takutnya kan nanti Bapak di sana nggak dibolehin buat naik ke rumah contoh seperti itu atau show unit nggak boleh. Terus nggak boleh sampai ke atas tuh kan di atas lagi ada pembangunan. Bapak nggak boleh naik sampai ke atas. Nanti kan sia-sia udah jauh-jauh ke sana gitu. Lebih baik izin dulu ya Pak seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya? Oke, kayaknya udah cukup ya. Udah jam 3 lewat juga mau sholat asar semuanya. Paling itu aja dari Devina. Devina izin ya, Bapak Ibu boleh semuanya di on cam. Kita pengen, Devina pengen lihat mukanya, terus kita pengen foto bareng nih. Boleh di on cam semuanya, Ibu Dwi. Ayo Bu, Devina mau lihat Ibu dong. Kita biar ini foto bareng nih. Pak Ahmad Yani, ayo Pak, kita foto bareng. Ada Mbak Sofi juga, masih stay ya. Pak Romi, Pak Antika, Pak Arul, ada lagi nih, ada banyak ya. Yuk pada on cam dong. Kita ini ya foto bareng nih Bapak Ibu semuanya. Yuk foto bareng nih. Ini ada Mbak Sofi nih. Kenal nih udah tadi udah kenalan sama Mbak Sofi ya. Yuk foto bareng yuk Bapak Ibu yuk semuanya. Kita on cam dulu nih. Kita on cam ya. Bentar doang kok foto bareng nih. Oh ini toh. Oh ini Pak Ahmad Yani nih. Pak Ahmad Yani yang mau live nanti bareng sama Devina. Oke, ada lagi Pak Arul, Pak Rivo. Rivo. Keren namanya. Ayo foto bareng yuk, Kak. Kanugi screenshot ya. Gimana, Pi? Tangannya, Pi? Tangannya. Ini. Oke, kita ini dulu ya. Gimana sih? Gini, gini, Pi. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Oke, tangan kanan dikatasin lalu kayak gini. Ini logo Yan Roland. Y ya, Y Yan Roland. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya yang udah nyempatin waktu pada siang hari ini. Saya yakin semuanya pasti bisa closing. Jangan ragu lagi ya teman-teman semuanya. Pasti kita bisa closing. Saya aja dulu pas masih umur 19 bisa closing gitu ya. Karena kita sukses gak ada yang tahu, jadi kita coba aja semuanya. Gitu ya, kita cobain aja semuanya. Oke, terima kasih. Bila ada salah-salah kata, saya kembalikan lagi kepada MC terbaik kita, itu Teh Sophie. Waktu dan tempat saya persilakan. Bye-bye. Makasih semuanya. Dari Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Nah, tadi udah dipaparkan materi terkait product knowledge ya sama Teh Devina. Dan juga luar biasa banget pertanyaan dari rekan-rekan hari ini juga banyak banget. Nanti kalau semuanya mungkin rekan-rekan yang hari ini masih belum bisa join, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyain di grup aja ya. Nanti kita jawab satu persatu. Oke, terima kasih semuanya buat rekan-rekan yang udah meluangkan waktu buat ikut Zoominar kita pada siang hari ini. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dadah.